سبيل الدموع سبيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua sehat? Udah makan? Makan sahur? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya muliakan para muallim muallimah, para ustaz-ustaz kami di BRK Syariah, pimpinan BRK, para bapak ibu abang kakak seluruh yang hadir. Yang besar tak dapat saya himbau gelar, izin tak dapat pula menyapa satu persatu nama-nama bapak ibu, kecuali nama yang di bajunya ada tertulis Panglima. Panglima. Disapalah walaupun asyik telepon ada. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngaji kita siang ni judulnya Ustaz Abdul Hamid minta puasa dan panggilan iman. 20 menit maksimal. Izin Pak Direktur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puasa dan panggilan iman itu memang dahsyat. Kita baca ya. Memang dipanggil orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, kata Allah Ta'ala, kutiba alaikumusiyam, tercatat, dituliskan sebagai satu ketetapan puasa kepada kalian, menahan seperti mana Allah syariatkan juga, Allah catat kepada orang-orang terdahulu sebelum kalian, agar semoga kalian la'allakum tattaqun, semoga kamu jadi orang yang patuh, orang yang takwa. Bapak Ibu, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, panggilan iman di dalam Al-Quran atau dalam firman Allah Ta'ala, semua panggilan yang Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, pasti isinya dua. Satu panggilan kesuksesan, yang satu lagi panggilan keistimewaan. Padahal sama. Setiap Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, walaupun di dalamnya itu perintah, seperti apapun beratnya, pasti isi panggilan itu adalah sesuatu yang mengantarkan kepada kemuliaan dan keistimewaan. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau kita balikkan panggilan Allah kepada panggilan kita pada orang beriman untuk berpuasa, kalaulah itu panggilan kemuliaan dan panggilan keistimewaan, berarti puasa itu bukan beban. Bapak Ibu, kira-kira puasa ini beban atau tidak? Tidak, karena tadi di awal sudah merasa beriman ya. Ya iyalah nih. Lapar perut sekarang, Pak. Tidak. Ya iyalah. Tak pura aja tak lapar. Lapar, tapi karena panggilan iman, rasa lapar itu hilang. Bapak Ibu, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, siap kenapa panggilan beriman itu panggilan kesuksesan. Puasa itu amalnya, tapi dengan puasa itu nanti kita akan dapat sukses. Karena panggilan iman itu pasti di dalam orang beriman itu para nabi dan rasul. Ada tak nabi dan rasul tak beriman? Tak nabi namanya. Maka disebutlah panggilan kesuksesan karena orang paling sukses itu nabi. Ada tak orang yang lebih sukses dari nabi? Ada orang bilang, ketika Nabi Muhammad diangkat jadi presiden, Nabi Muhammad jadi presiden. Presiden itu masih belum spesial, Pak. Kecuali nabi itu memang presiden, seperti Nabi Sulaiman, memang dia raja. Bukan rajanya yang menjadi dia mulia, tapi nabinya. Siapa para nabi itu? Orang beriman yang Allah jaga dari kesalahan. Dia punya spesial, disebut dengan maksum. Ada tak kita di sini yang maksum, Pak? Maksum itu tak pernah buat salah. Kalaupun dah pernah bersalah, kesalahan itu tak akan pernah terulang lagi sampai mati. Ada tak yang di sini pernah bohong, kemudian tak pernah bohong lagi sampai mati? Hari ini kita janji ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Saya ulangi lagi, berarti panggilan puasa ini panggilan
keistimewaan dan kemuliaan. Tidak ada beban di dalamnya bagi orang beriman. Siapa mereka beriman? Para nabi, para rasul, siddiqin wa syuhada. Masuklah kita insyaallah orang-orang soleh. Tapi siapa yang menjadikan panggilan beriman kepada puasa ini, kepadanya diwajibkan puasa, lalu dia jadikan puasa itu beban, puasa itu berat, puasa itu susah, maka tak termasuk kelompok orang yang sukses. Bahasa kasarnya dong, tak masuk beriman. Segan lah nyebut bebannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Spesialnya, begitu Allah Ta'ala panggil dengan keimanan, dengan mengamalkan puasa, Allah kasih istimewa dengan derajat takwa. Apa takwa itu, Pak? Kata Imam Al-Ghazali, takwa itu rasa takut kepada Allah. Puasa ini mengajarkan rasa takut. Di mana dia? Saking kuat berharap, saking takutnya kita kepada Allah, di situ pupuk keimanan kita. Yang halal aja rela kita tahan, kita tinggalkan. Makan itu halal, minum itu halal, hubungan suami istri dari pernikahan yang sah itu halal, maupun siang hari maupun malam hari halal. Tapi karena Allah bilang tinggalkan, tercatat kepada kalian untuk tahan, maka rela kita tinggalkan karena panggilan iman. Apa maknanya? Kata Syekh Mutawalle Sya'rawi, kalau yang halal kita rela meninggalkannya, mampu kita menahannya, mudah-mudahan itu menjadi power, menjadi energi untuk meninggalkan semua yang haram. Pertanyaannya, kira-kira puasa kita yang meninggalkan, menahan yang halal ini sementara, sudahkah menjadi energi untuk meninggalkan yang haram? Udah belum, Pak? Udah belum, Pak? Ibu udah, Bu? Kalau udah, alhamdulillah. Kalau belum, insya Allah. Udah, Pak? Udah ya? Panglima udah kan? Nah, saya entahlah, berat memang, Pak. Semua yang haram menjadi energi untuk ditinggalkan ketika kita mampu meninggalkan yang halal. Bapak Ibu, untunglah Allah kasih kita puasa itu dengan batasan menahan makan, minum, hubungan suami istri yang halal-halal. Untung tak bilang puasa tuh, jangan bikin salah kalian ketika puasa. Untung, tapi itu belajar. Ketika kita melakukan kesalahan saat puasa, misalnya ada dosa, salah tengok. Kalaulah salah tengok itu bikin puasa kita batal, kira-kira ada enggak puasa kita yang sampai sore itu sah, Pak? Nah, itu udah jawab Bang Limo dah. Untung puasa akhirnya mengurangi kualitasnya aja, nilainya kurang. Kata Syekh Mutawalle Sya'rawi, hakikat yang kita menahan lapar dari watla'al fajar ila maghrib syamsi itu adalah durasi kita untuk betul-betul bersenang-senang dengan Allah, berbanyak-banyak dalam penguasaan Allah. Tapi ada di saat kita lupa, di situ kita berdosa. Balik kita lagi, maka yang lupa tadi lah yang mengurangi nilainya. Kalau dalam pandangan tasawuf itu sebenarnya udah batal. Tapi karena dia bukan berkaitan dengan zahir, maka dimaafkan. Cepat lagi, astagfirullah. Belajar untuk mengendalikan diri senantiasa dalam pengawasan Allah. Sebutlah puasa ini melahirkan energi muraqabah. Mudah-mudahan bukan siang hari aja. Bapak Ibu yang punya Allah, yang ketiga, jika dia betul menjadi energi, terlihatlah dalam keseharian kita ketika puasa betul-betul takut dengan dosa. Saking takutnya, Pak. Satu, tadi kan, yang halal dia tinggalkan, yang haram pun dia tak mau melakukannya. Bahkan ada orang mengajak, dia bilang, tak boleh, berdosa, batal puasa kita. Contohlah kan cerita ibu-ibu suka cerita. Gosip ketika puasa. Tak boleh batal puasa. Ya kan, Bu? Tapi sayangnya pas tarawih dipanggil ibu. Apa gosip yang siang tadi, Pak? Oh, tak boleh tapi udah buka puasa dah. Akhirnya puasa tadi tak dapat energinya. Sama juga kita laki-laki. Laki-laki ini kan kalau sedang puasa kita nih marah pun kita tahan. Takut puasa kita tak terima. Tapi kadang-kadang pas kita mau marah tuh, saya puasa sekarang. Tapi tunggu nanti buka puasa, aku habisi kau. Cocok tak, Pak? Tak dapat energi. Maka panggilan iman saat puasa ini adalah panggilan berketerusan. Apa kata ulama dalam pandangan ulama-ulama tasawuf?
Kan puasa ini mengajarkan tasawuf, proses pembersihan. Dengan keimanan kita, durasi yang panjang, maka ini melatih kita untuk terus merasa diawasi Allah Ta'ala. Tapi kalau hanya merasa diawasi siang hari, malam hari kemudian tak diawasi lagi, jadi nilai puasa kita jadi yang kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-atas wal ju'. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lalu bagaimana caranya supaya energi puasa itu betul-betul dapat? Gimana caranya, Pak? Maka kata para ulama, Imam Syekh atau Sya'rawi, makanya puasa ini syariatnya tak banyak. Syarat rukun puasa cuma 2. 1, niat. 2, menahan. Betul tak? Iya lah nih. Betul tak? Wah, kitabnya apa? Tapi betul. Kitab Safinatun Najah aja lah, fikih dasar. Ya, Syekh Hadrami atau fikih Al-Um atau fikih Syekh Sabik, semua fikih. Semua kitab fikih menjelaskan bahwa rukun puasa, rukun menahan agar kita terus patuh kepada Allah Ta'ala saat bulan Ramadan 2 aja cuma. 1 niat, 1 menahan. Kenapa cuma 2? Jawabannya, Allah tak mau bikin kita beban. Sudahlah puasa itu berat, tak makan, tak minum, banyak pula syaratnya. Enggak, syaratnya 2 aja. 1 niat, 2 menahan. Berarti ringan. Yang kedua, 1 bangunan, tamsilannya, 1 bangunan itu kokoh kalau tiangnya banyak. Betul tuh, Ustaz. Makin banyak tiang bangunan, 1 bangunan makin kuat tuh kokoh. Tapi ternyata bangunan puasa itu tiangnya cuma 2. Kalau tiangnya 2, berarti tiang itu harus benar-benar kokoh. Kalau benar-benar kokoh harus diperhatikan. Makanya perintah puasa itu dengan kata kutiba. Bukan ikmalu siap. Laksanakanlah puasa, bukan. Atau akimis siap. Dirikan puasa, enggak. Atau tu'tiya siap. Tunaikan puasa, enggak. Tapi katanya adalah kutiba. Apa makna kutiba itu? Sesuatu yang tertulis yang mesti kita baca. Walaupun cuma 2, 1 niat, 1 menahan, tapi bacalah. Energi yang menjadikan puasa itu kuat atau energi yang membuat puasa itu jadi lemah. Energi negatifnya. Jadi macam mana caranya, Pak? Kata Imam Al-Ghazali, isilah di saat kita puasa itu untuk betul-betul merasa berhubungan dengan Allah. 2, amalan yang membangun energi. Yang 1 zikir, yang 1 Quran. Puasa tidak berzikir, puasa tidak dengan Quran. Maka energinya kurang. Kecuali di saat kita puasa tersebut mampu betul-betul menghindarkan diri kita dari dosa. Apa dia? Saat menghindarkan diri dosa itulah sebenarnya kita sedang berzikir. Tapi ketika kita lupa, di saat itulah kita lepas dari zikir. Saat lupa itulah pula mudah kita melakukan dosa. Yang ketiga, puasa adalah bersih-bersih. Bersih dari yang zahir, bersih juga dari yang batin. Yang membuat kita tak bersih itu namanya kotoran. Ya kan, Bu? Namanya kotoran. Bahasa kampung kami, bahasa Basrah ya. Bahasa Simpang Gaung apa, Pak Panglima? Kotoran tuh tai, ya enggak? Betul, Pak. Kita ini semua bertai. Mata ada tai. Apa nama tai mata, Ustaz? Wah, bahasa Jawa ini belek. Kotorannya lah, sudah tai ya. Tapi bahasa Melayu itu. Kotoran mata namanya belek. Kotoran kepala, Pak, tobe. Kotoran telinga, kalau basah dia turi. Kalau kering, Pak, apa Ustaz? Corok. Nikut yang Jawi kan repotan ngertos ngomong Jawi itu piye saiki ada. Kalau kering dia corok. Hidung kalau kering dia upil. Kalau basah ingus, lemo bahasa Basraya. Mulut, nih kayak gigi kan. Badan kita daki, perut kita, itu yang kita sebut yang analisa yang paling kotor. Kemudian buang air kita juga semua kotoran. Ketika puasa ini proses pembersihan air, semua itu disikitkan. Belek sikit, telinga sikit. Berlepas kita dari kepentingan jasad untuk menghidupkan kepentingan roh. Bersih dia, Pak. Dalam konteks roh, kalau kita kaji dengan konteks kognitif dan afektif, orang puasa itu menghadirkan ketenangan. Kenapa? Hormon endokrinnya bisa stabil.
Dia berkehendak terhadap makan, dia berkehendak terhadap minum, tapi dia senang hati meninggalkannya. Ketika mampu senang hati meninggalkan itu, itulah produksi hormon endorfin. Dapat kenyamanan, Pak. Bukan beban, senang gitu. Senang, jadi sebuah kesenangan. Maka wujudlah hormon endorfin, psikologinya dia akan jadi orang yang santai aja. Apa kata Imam Al-Ghazali, kata para ulama, maaf, kalau kita ingin menasihati diri kita dan teman-teman agar tak mudah baper, tak mudah baper bahasa kita ya, paraso, parabo, parajua, pengamuak. Agar tak mudah itu, sering-seringlah puasa. Jadi kalau ada orang nanti nasihati, bang, rajin-rajin lah puasa. Berarti kita tuh dalam kategori yang 4 tuh lagi. Supaya apa? Supaya stabil kondisi psikologi kita. Kalau udah santai aja, apa yang ada dalam santai? Syukur, sabar, ikhlas, ridho, tawakal. Puasa itu mengajarkan sabar yang dahsyat. Mau makan, sabar, ya. Mengajarkan syukur ketika berbuka, sadar tadi ketika lapar sama-sama, berbagi dengan apa yang kita perlu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Berarti mendapatkan energinya ketika puasa itu sambunglah sungguh-sungguh kita dengan Allah Ta'ala agar ruh itu hidup dengan zikir dan Quran. Siapa hari ini yang sudah 13 juz? Ustaz Abu Hamid. Ya. Siapa yang dari lisannya tak pernah lepas dari berzikir? Atau dari lisannya walaupun tidak melafazkan menyebut nama Allah, walaupun dalam lafaznya tidak menyebut Allah Ta'ala, tapi dia merasa terus diawasi Allah. Itulah yang zikir. Aku sedang puasa ini. Sedang dalam apa yang Allah larang. Minum aja dilarang, makan aja dilarang. Yang halal aja dilarang. Maka semua yang haram tentu dilarang. Ini tak boleh, ini tak boleh nih. Akhirnya membangun hubungan dengan kesadaran. Itulah disebut dengan kesadaran spiritual dalam energi puasa. Karena itu hanya ada pada panggilan orang-orang yang beriman. Penutup. Habis kan? 2 menit lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka puasa ini karena dia rukun Islam. Puasa itu rukun Islam. Dipanggil orang beriman. Kan ada yang nyebut, ini dipanggil orang beriman, bukan orang Islam. Salah. Yang dipanggil adalah pemahaman bahwa dirinya beriman, ya keyakinan, pikiran, perasaan, kognitif dan afektifnya, psikomotoriknya menahan apa yang dilarang, itulah Islam. Kalau puasa itu adalah bagian, puasa itu bagian daripada rukun Islam, maka dia rukun, berarti dia bukan sembarangan. Kalau dah rukun kan tegaknya Islam itu ada di situ. Bahkan kata para ulama, Syekh Mutawalli Sya'rawi menyebutkan, dia adalah 3 di antara rukun yang tak bisa ditolerir. Kalau betul kita beriman, Pak, kita saksikanlah puasa ini adalah rukun Islam, 5 dari 3 rukun Islam yang tak bisa ditolerir. 1, syahadat, tak bisa tolerir. Saya nak masuk Islam, boleh tak syahadat? Tak bisa, dia password. Yang kedua, solat itu rukun paling utama. Kata Nabi, alaikum bis solah fa innaha ra'syakulla ibadah. Solat itu pegang teguh, karena dia kepala dari seluruh ibadah. Dia kepala, Pak. Saya mau masuk Islam, tapi tak solat boleh tak? Tak bisa, Pak. Kenapa? Dia kepala. Manusia tanpa kepala hidup tak? Ada tak manusia tanpa kepala? Mayat. Maka kata para ulama, syahadat itu adalah nyawa. Ya? Kepala itu, solat itu adalah kepalanya. Takkan hidup seseorang tanpa nyawa dan tanpa kepala. Lalu puasa itu apa? Tamsilannya. Puasa itu amalan yang ketiga yang mesti dia tegakkan karena dia tak bisa juga ditolerir. Saya tak bisa puasa di hari yang lain. Waman kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang dalam keadaan musafir ataupun sakit, sampai dalam keadaan sakit atau musafir, maka dia boleh ganti di hari lain. Kalau tak sanggup, fidyatun ta'am miskin, bayar fidyah kepada orang miskin. Ada bisa. Tak bisa ditolerir. Kenapa? Dia bagian dari, kalau ditamsilkan puasa, solat tadi adalah kepala, maka puasa itu perut. Jadi seperangkat tegaknya badan, hidupnya Islam itu dengan 3. Syahadat, solat, puasa. Sedangkan zakat dengan haji itu ditamsilkan, zakat itu tangannya, haji itu kakinya. Orang tak punya tangan, tak punya kaki, ada tak hidup, Bang? Banyak ya, Bang. Tapi orang tak punya perut, tak punya kepala, tak punya nyawa, ada tak hidup? Ada. Maka bagian dari menghidupkan badan itu adalah perutnya adalah puasa.
nggak bisa puasa, fidyah, nggak bisa fidyah, matilah. Kalau udah mati, keluarganya juga yang memfidyahkan. Ada kakak saya, ada anak saya sini, ada mak dia, neni, mak neni, neni itu satu keluarga, tahu kan neni kan, ponak saya itu, ibu dia itu, dia anak pertama yang di koperasi BRK. Itu adik-beradiknya 12. 12 adik-beradiknya. Ibunya meninggal saat melahirkan anak ke-12. Jadi yang ke-12 tak ada. 11 semua. Itu kalau dihitung 11 kali dia meninggalkan puasa. Kan? Apalagi kalau melahirkan setiap bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban melahirkan. Bulan habis Sa'ban apa Ustaz? Ramadan kan? Ramadan nifas. Bulan Syawal baru selesai nifas, masuk Dzulqa'dah hamil lagi. Dzulqa'dah hamil anak kedua. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sa'ban lahir lagi. Tentu begitu terus setiap tahunnya selain Sa'ban, tak puasa, meninggal misalnya. Maka ketika meninggal dunia itu mesti bayar fidyah dari harta yang dia punya. Kalau tidak punya harta, keluarga warisnya. Kalau tidak, mempuasakan atasnya. Maka puasa ini adalah perut dalam tegaknya kehidupan Islam. Jadi sholat syahadat itu nyawanya, sholat itu adalah kepalanya, puasa itu adalah perutnya. Jadi kalau orang tak puasa sama orang tak ada perutnya, mati ya. Oh saya bayar fidyah, pakai hidup juga. Ada Ustaz Babang nih. Atau baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka apa penutupnya ini? Bagian dari membangun kesadaran. Nyawa itu sadar, kepala itu sadar. Sadar ini bisa kalau ada tenaga. Tenaganya makanan, hidupkanlah perut. Ternyata power kesadaran, ruh dan kesadaran zikir pada kepala kita ada pada perut. Itulah puasa. Tamsilannya gitu. Saya ulangi. Nyawanya syahadat. Kepalanya sholat. Perutnya zakat. Perutnya puasa. Maka perut itu kan tempat makanan. Orang puasa itu membangun kesadaran kepala dan nyawa bahwa tegaknya Islam. Nanti baru ketika sudah punya tangan, sudah nyawanya kuat, tenaganya kuat, tangan melambai, kaki tinggal melangkah menuju surga. Tangannya zakat, kakinya surga. Zakat jadi orang soleh, ketika haji Allah katakan mabrur. Tapi harus diisi perut dan kepalanya untuk menyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah amal yang dahsyat dengan puasa. Dia bukan biasa-biasa, dia adalah istimewa. Thank you for your attention. If you have question, please. If you know question, we can close the session. Itu asli bahasa Basrah. Ya, semenjak aura farming kemarin. Ya. Ada pertanyaan Pak? Habis? Kalau tak ada sampai sini pas 20 menit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taqsirana ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma riqabana wa riqaba. Allahumma atiqa riqabana riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa zurriyatina minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.